Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabarnya? Kita kembali melanjutkan materi edukasi trading kita ya teman-teman. Pada materi kali ini kita mencoba untuk membandingkan antara Binance versus Indodax, khususnya dari segi fee structure ya teman-teman. Oke, tapi sebelumnya kita akan mau membahas dulu fee structure apa saja yang ada di dalam Binance. Oke, next. Binance fee structure. Ya, pertama di sini kita akan membahas tentang trading fee teman-teman ya. Jadi kita akan membahas tentang trading fee yang ada di Binance. Berapa sih fee trading yang ada di Binance? Maka di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Yang ini kita membahasnya di spot market. Nah, di spot market ini teman-teman, ini dia dasarnya itu kan 0,1% teman-teman ya. Baik untuk yang maker maupun yang taker. Oke. Maker itu apa? Maker itu adalah limit order teman-teman ya. Jadi kalau taker itu adalah market order. Kan ini fitur eksekusi itu kan teman-teman sudah pelajari ya, sudah tahu. Artinya kalau maker ini artinya kita menggunakan beli itu atau jual itu menggunakan limit order. Sementara taker itu adalah market order atau instant order. Jadi itu biayanya sama. Nah, kalau seandainya kita mengaktifkan BNB ya, mengaktifkan tombol ini, artinya sebagai BNB sebagai diskonnya, maka fee ini akan menjadi 0,075% teman-teman, baik maker maupun taker teman-teman ya. Nah, kita mendapatkan diskon 25% jika kita mengaktifkan BNB sebagai pengurangnya, sebagai diskonnya, seperti itu. Paham ya teman-teman? Jadi fee trading ini diambil baik kita posisi buy maupun posisi sell. Artinya waktu kita open posisi buy dan kita take profit ataupun stop loss kita sell ya. Artinya keluar dan masuknya ini kena fee teman-teman sebesar 0,075 ya. Kita ambil angka 0,075 aja ya. Ini dengan asumsi kita telah mengaktifkan BNB sebagai diskonnya. Seperti itu teman-teman. Begitu juga dengan future tradingnya teman-teman ya. Future tradingnya juga kalau seandainya kita mengaktifkan BNB sebagai diskonnya, kita mendapatkan diskon 10%. Yang tadinya dari 0,02% untuk maker dan 0,04 untuk taker, maka kita mendapatkan diskon 0,018 untuk maker dan 0,036 untuk taker. Memang taker ini lebih besar biayanya, fee-nya dibandingkan dengan yang maker. Karena taker ini kan tanpa ngantri lagi teman-teman, karena dia instant order, market order. Oke, paham ya teman-teman? Sementara itu untuk USD future. Tapi kalau koin future-nya itu sama teman-teman, ya itu sama, tidak ada pengaktifkan BNB di sini. Oke, sekali lagi paham ya teman-teman? Jadi fee trading yang ada di Binance itu akan mendapatkan diskon kalau kita menggunakan BNB sebagai faktor diskonnya, ya sebagai faktor pengurangnya. Kalau spot kita akan mendapatkan diskon 25%, kalau di USD future kita mendapatkan diskon 10%. Oke? Kalau di coin future tidak ada, sama. Ya, paham ya teman-teman? Jadi maker dan taker juga teman-teman harus paham ya. Di sini sama posisinya. Untuk yang spot terjadi perbedaan sedikit di future. Takernya lebih besar seperti itu. Oke, ini dari sisi trading fee, dan trading fee ini hanya diambil ketika kita open maupun close posisi. Ketika kita masuk dan kita keluar, di situ kita terkena fee teman-teman. Oke. Paham ya teman-teman? Jadi fee inilah yang menjadi keuntungan untuk Binance sendiri. Oke, next. Funding fee atau tarif pendanaan atau funding fee adalah pembayaran berkala yang dibuat bagi pedagang long maupun short yang dihitung berdasarkan perbedaan antara harga kontrak perpetual dan harga spot. Saat pasar bullish, tingkat pendanaan adalah positif dan cenderung naik seiring waktu. Dalam situasi ini, pedagang yang mengambil posisi long dalam kontrak perpetual akan membayar biaya pendanaan kepada pedagang yang di sisi yang berlawanan. Sebaliknya, tingkat pendanaan akan negatif ketika pasar bearish. Ketika pedagang yang mengambil posisi short pada kontrak perpetual akan membayar biaya pendanaan kepada pedagang long. Pembayaran pendanaan dilakukan setiap 8 jam pada pukul 07.15 dan 23 waktu Indonesia Barat. Untuk semua kontrak perpetual Binance Future, para pedagang hanya bertanggung jawab atas pembayaran pendanaan dalam dua arah, yaitu
jika mereka membuka posisi terbuka pada waktu pendanaan yang telah ditentukan terlebih dahulu, jika pedagang tidak memiliki posisi, mereka tidak bertanggung jawab atas pendanaan apapun. Selain itu, pedagang yang menutup posisi terlebih dahulu sebelum waktu pendanaan, mereka tidak akan membayar dan menerima pendanaan apapun. Oke, jadi begini teman-teman, funding fee. Funding fee ini pertama teman-teman harus paham, funding fee ini adalah kita akan dikenakan fee atau dikenakan charge ya pada jam-jam tertentu, pada jam yang telah ditentukan, yaitu jam 7 pagi, kemudian jam 3 siang dan jam 11 malam ya, atau 23.00 seperti itu. Nah, kita hanya dikenakan fee dan charge pada jam tersebut. Nah, kalau seandainya kita open posisi maupun close posisi di luar daripada jam ini kita tidak dikenakan biaya teman-teman ya. Misalkan gini, teman-teman buka posisi di jam 6:50 gitu kan, jam 6:50, kemudian dia melewati jam 7, nah itu teman-teman kena cas. Oke, tapi kalau teman-teman nanti bukanya jam 8 pagi, kemudian jam 12 siang teman-teman close posisinya, maka teman-teman tidak terkenakan fee ya. Karena kan dia di luar jam ini, karena pemotongannya hanya diambil jam 07, jam 15 dan jam 23. Oke, hanya di situ. Oke. Nah, funding fee ini kita dikenakan cas kalau posisi kita positif, teman-teman, plus. Artinya ketika kita floating plus ya, floating profit, kemudian pada masuk di waktu jam ini. Misalkan kita tadi open posisi jam 8 pagi. Ternyata pada jam 3 siang posisi kita masih floating profit gitu kan. Nah, ketika posisi kita floating profit, maka itu kita yang dikenakan cas untuk membayar fee-nya, funding fee. Seperti itu. Kemana kita bayarkan? Apakah ke Binance? Tidak. Kita membayarkan kepada trader yang lain yang mengalami posisi minus. Berapa besarannya? Besarannya itu tidak tentu, teman-teman. Itu tidak tentu. Itu relatif. Nanti kita akan lihat besarannya berapa. Oke, paham ya teman-teman? Nah, bagaimana sebaliknya? Kalau seandainya pada posisi jam 3 ya, ketika posisi jam 3 siang ini ternyata posisi teman-teman itu adalah floating minus, maka teman-teman yang mendapat yang dikreditkan mendapat fee plus ya, mendapatkan kredit funding fee sebesar yang telah ditentukan ke dalam akun teman-teman. Jadi gitu. Jadi funding fee ini dia membayar fee kepada trader yang sedang minus, dan yang plus floating plus dia akan memberikan fee kepada yang sedang floating minus, seperti itu, pada jam-jam tertentu, jam 7 pagi, jam 3 siang, dan jam 23 atau jam 11 malam. Jika posisi kita masih open pada jam tersebut. Tapi kalau posisi kita sudah close, maka kita tidak dikenakan apapun. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Jadi funding fee itu tidak lari ke Binance, tapi diberikan kepada trader yang mengalami floating minus pada jam tertentu. Oke, next. Terdapat penyimpangan atau deviasi selama 15 detik di waktu transaksi biaya pendanaan yang sebenarnya. Misalnya saat seorang pedagang membuka posisi pada pukul 15.00 ya, lewat 5 menit atau 5 detik, pedagang tetap akan dikenakan biaya pendanaan, membayar atau menerima biaya pendanaan. Persentase biaya tingkat pendanaan antara 0,0001% sampai dengan 0,75%. Default saat ini adalah 0,25%. Jadi kita ada deviasi teman-teman sebesar 15 detik ya, 15 detik. Artinya ketika posisi kita buka posisi pada jam 3.00 ini sudah dikenakan cas teman-teman. Tapi jika kita membuka posisi 15 detik setelahnya, berarti kan misalkan 30 detik, 15.00 0.30 gitu kan. Nah, itu kita sudah tidak dikenakan biaya lagi. Jadi rentan waktunya dari jam 15.00 itu dia dikasih deviasi 15 detik. Seperti itu. Berarti ini bisa kita perhitungkan ya. Makanya di sini saya kasih tips, kita dapat memperhitungkan untuk open atau close posisi di luar jam funding fee. Jadi kita bisa memperhitungkan kita akan open posisi atau close posisi itu di luar jam funding fee agar kita tidak dikenakan fee. Seperti itu. Harap diperhatikan bahwa Binance tidak memungut biaya dari transfer tarif pendanaan karena biaya pendanaan ditransfer langsung antar pedagang. Seperti saya katakan tadi, jadi funding fee ini tidak untuk Binance, tapi untuk trader yang mengalami floating minus. Itu dikreditkan pada jam yang telah ditentukan. Besarannya seperti apa? Besarannya juga fluktuatif.
ya, dari 0,01% dan 0,75%. Defaultnya itu adalah 0,25%. Kita anggap aja lah 0,25%. Ya, tapi untuk rumus perhitungannya ini sudah dihitung secara sistem. Kita tidak menghitungnya secara manual lagi, teman-teman. Jadi funding fee ini paham ya, teman-teman? Jadi kalau di forex itu biasanya orang menyebutnya biaya nginap lah gitu. Karena posisi kita kan sedang running, sedang open gitu kan. Jadi kadang orang menyebutnya juga dengan istilah biaya nginap seperti itu. Paham ya, teman-teman? Oke, next. Deposit dan withdrawal fee. Oke. Untuk deposit via crypto itu nol, teman-teman, zero ya, zero fee ya, zero fee. Jadi kalau kita mau deposit ke Binance itu tidak dikenakan fee apapun. Ya, ini via crypto. Kalau withdrawalnya itu tergantung koinnya, teman-teman. Ya. Kemudian kalau kita deposit dan withdrawal via peer to peer ya dari bank lokal itu sesuai dengan rate masing-masing merchant dan tidak ada fee. Jadi merchant itu kan dia menetapkan rate misalkan ya USDT, maka dia akan menetapkan USDT IDR itu berapa rate-nya. Apakah 14.500 sekian gitu kan. Dan masing-masing merchant memiliki rate yang berbeda-beda. Tapi secara fee dia tidak ada. Gitu. Ya, itu kalau untuk deposit via bank lokal melalui peer to peer. Tapi kalau seandainya melalui deposit melalui kripto atau dari kripto itu depositnya nol. Tapi kalau withdrawal itu tergantung koinnya. Misalkan pada contoh ini kita mengambil BNB, teman-teman. Nah, BNB, teman-teman, ini koin BNB misalkan dia deposit free ya, tidak ada dikenakan fee. Tapi kalau kita withdraw BNB itu akan dikenakan biayanya sebesar 0,0005 BNB ya, baik menggunakan jaringan BEP20 maupun menggunakan jaringan BEP2. Oke, kalau kita menggunakan jaringan ERC20 nol juga fee-nya. Seperti itu. Paham ya, teman-teman? Ini terkait dengan fee untuk kita deposit dan withdrawal baik secara melalui kripto maupun melalui bank lokal. Oke, next. Slippage. Slippage adalah eksekusi orderan yang terjadi di beberapa harga sekaligus karena likuiditas tidak tercukupi. Biasanya slippage ini terjadi ketika trader menggunakan fitur market order atau instant order. Contoh, seorang trader akan membeli koin BNB sebanyak 100 BNB pada harga saat ini misal $100. Hanya ada 50 BNB. Dan di harga $105 ada 50 BNB. Karena pada harga 100 tidak tercukupi likuiditas sebesar 100 BNB, maka ketika trader tersebut menggunakan fitur market order atau instant order, maka untuk memenuhi likuiditas 100 BNB, maka harga akan tereksekusi di $100 dan $105 sehingga likuiditas 100 BNB tersebut terpenuhi. Dan slippage ini sangat umum terjadi. Jadi begini, teman-teman. Jadi slippage ini kan misalnya kan ini terjadi ketika kita menggunakan market order, teman-teman, instant order yang kita tidak perlu mengantri. Misalkan kita mau order atau mau beli 100 BNB. Ternyata 100 BNB itu tidak ada di satu harga. Tidak ada, misalkan harga saat ini misalkan $100. Jadi kan nggak cukup, teman-teman. Kita mau beli 100 BNB di harga $100 itu kan nggak cukup. Karena yang ada hanya 50 BNB. Sisanya kan kemana sisanya? Maka sisanya dia akan mengambil di harga yang di atasnya. Itu disebut dengan slippage. Oke? Itu biasanya terjadi dengan market order karena dia akan mengambil koin atau untuk memenuhi likuiditasnya dia akan mengambil dari harga yang di atasnya sehingga likuiditas 100 BNB ini terpenuhi. Paham ya, teman-teman? Kalau kita menggunakan limit order kan dia sudah kita limit. Misalkan kita harga 100 BNB ya, di harga $100 untuk membeli BNB 100 koin BNB. Maka sisanya dia akan menunggu gitu. Akan menunggu sampai ada orang yang menjual 50 BNB kembali di harga $100. Karena kita butuh cepat, maka kita menggunakan market order, kita tidak perlu lama-lama, maka dia akan secara sistem akan mengambil 50 BNB dari $100 dan akan mengambil 50 BNB lagi dari harga $105. Itulah yang disebut dengan slippage. Artinya slippage ini dia akan memakan langsung, menerobos langsung ya dari 100 sampai dengan 105 sampai 100 BNB ini terpenuhi. Disinilah yang mengakibatkan kenapa harga itu bisa pump and dump itu karena slippage, teman-teman ya. Jadi
slippage ini akan mempengaruhi fluktuasi harga karena dia menggunakan market order atau instant order. Karena dia akan memakan semua harga yang ada di atasnya ketika likuiditas tersebut tidak tercukupi. Misalkan dalam jumlah yang besar tentunya. Itu yang mengakibatkan harga itu terjadi fluktuasi yang sangat kencang. Makanya disebut dengan istilah dump and pump gitu kan. Di Binance tidak ada yang namanya spread harga seperti di forex, artinya harga yang ada di Binance hanya ada satu harga, baik untuk buyer maupun seller, yaitu harga transaksi terakhir atau last transaction. Jadi di Binance ini tidak ada istilah spread seperti di forex teman-teman. Spread yang dimaksud di forex itu kan dia ada dua harga. Artinya kalau kita mau buy, kita akan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Kalau kita mau short sell, kita akan mendapatkan harga yang lebih rendah. Jadi ketika kita trading, sudah pasti posisi kita akan mengalami floating minus. Nah, kalau di Binance itu tidak ada yang namanya spread. Spread itu hanya spread yang karena di Binance ini hanya ada satu harga, yaitu harga last transaction. Jadi dengan satu harga ini apakah Anda mau beli atau Anda mau jual, tetap acuannya di satu harga. Sementara spread yang dimaksud di Binance ini adalah selisih harga antara buyer dengan seller. Misalkan di kolom buyer itu ada $100, ya, di kolom seller ada $101. Misalkan yang menawarkan gitu kan. Nah, kan selisihnya kan 100 dengan 101. Nah, $1 itu yang disebut dengan selisih. Selisih antara buyer dengan seller, ada selisih harga. Tapi harga acuannya tetap dia menggunakan last transaction. Paham ya teman-teman? Nah, itu menjadi salah satu kelebihan ya, kenapa kita trading di Binance, karena dia tidak ada spread, ya, spread harga. Jadi dia hanya menggunakan satu harga, yaitu last transaction. Kemudian juga teman-teman sekarang sudah paham kenapa apa itu slippage, kenapa harga itu bisa berfluktuasi sangat kencang, kenapa ada pump and dump, itu karena adanya istilah slippage. Oke, next. Kemudian kita setelah teman-teman mengetahui tentang slippage ini, sehingga makanya disebutkan cryptocurrency ini mempunyai fluktuasi harga yang sangat tinggi gitu ya, karena semuanya itu kembali kepada berdasarkan supply and demand, juga semua fitur eksekusinya dia terdapat market order atau instant order, sehingga menyebabkan harga sangat berfluktuasi sangat kencang. Dan juga di cryptocurrency ini kan dia tidak ada ARA atau ARB seperti di saham ya teman-teman. Jadi ketika lonjakan harga itu terlampau tinggi, tidak ada rejection di situ, maupun dia turun ke bawah juga tidak ada rejection. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang loyalty reward program teman-teman, yaitu VIP program. Jadi di dalam Binance itu ada beberapa jenis-jenis akun, ya, level-level akun. Oke. Nah, yang mana level-level akun ini syaratnya atau ditentukan berdasarkan daripada nominalnya BUSD dan BNB teman-teman. Jadi kalau kita buat akun pertama kali kan kita berada di level regular namanya ya. Kalau seandainya kita transaksi atau kita punya saldo sebesar 1 juta BUSD, ya, minimal 1 juta BUSD berarti dan mempunyai 25 BNB, maka kita mendapatkan potongan atau diskon fee lagi teman-teman. Jadi VIP program ini dia ngaruhnya ke dalam bentuk fee transaksi, fee trading teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan syaratnya adalah mempunyai saldo BUSD dan BNB. Kemudian masing-masing level dari VIP ini juga akan mempengaruhi fee dari transaksi trading kita. Semakin besar level akun kita, VIP kita, maka semakin kecil fee yang diambil, seperti itu. Oke, paham ya teman-teman tentang VIP program ini? Ini teman-teman bisa lihat sendiri berapa nominal, berapa persyaratannya untuk bisa naik level. Ini bisa di capture aja. Oke, next. Trading fee promotion. Binance extend the zero trading fee promotion to all USD stablecoin trading pair. Di sini Binance mengadakan promo terkait dengan trading fee teman-teman ya. Artinya tidak dikenakan fee alias zero atau tidak ada fee sama sekali itu pada pair stablecoin teman-teman ya, yaitu BUSD DAI, BUSD USDT, BUSD FI, SUSD, USDT dan lain-lain. Ini promonya berlaku sampai dengan bulan 6 nanti teman-teman ya, akhir bulan 6 ya, tanggal 30.
tanggal 30 bulan Juni 2022 ini sampai dengan periode ini kalau kita transaksi trading pada pair stablecoin pada pair yang telah ditentukan maka tidak ada fee sama sekali, zero ya, baik kita open maupun kita close. Oke, paham ya teman-teman? Oke, next. Nah, sekarang ini ada matriks perbandingan teman-teman dari sisi harga untuk Binance dan Indodax. Ya, ini agar bisa apple to apple maka kita hanya mengambil spot marketnya aja teman-teman. Kalau di Binance ya, kalau kita mengambil maker ya, kita mendapatkan 0,75 sementara Indodax 0%. Nah, di sini Indodax menang dari sisi fee. Tapi kalau dari sisi taker, oke, kita di Binance hanya dikenakan 0,075. Kalau di Indodax fee-nya adalah 0,51. Di sini Binance menang. Kemudian kalau kita deposit via crypto, misalkan dalam contoh BNB 0 sama-sama 0. Kalau kita withdrawal via crypto BNB, kalau di Binance tadi dikenakan 0,0005, kalau di Indodax 0,0075. Oke, masih menang Binance teman-teman, lebih murah. Kemudian kalau kita deposit via transfer bank juga 000. Kalau kita withdrawal via transfer bank, itu kalau di Binance 0 teman-teman, tidak ada. Karena kan kita menggunakan peer to peer. Sementara kalau di Indodax itu dikenakan biaya 25.000 sampai dengan 100.000 teman-teman. Ini tergantung besaran withdrawalnya berapa. Ya. Kemudian referral. Nah, kalau seandainya kita punya akun Binance, kemudian kita mereferensikan orang lain untuk join ke Binance di dalam referral kita, kalau di Binance ini khusus untuk yang regular user biasa teman-teman, kita mendapatkan 20%, sementara kalau Indodax kita mendapatkan 10%. Tetap masih menang Binance teman-teman. Jadi dari perbandingan fee structure antara Binance dengan Indodax ya, Binance jauh lebih banyak menangnya teman-teman. Jadi makanya saran saya bagi teman-teman yang belum memiliki akun Binance, silahkan buat akun melalui link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya, agar teman-teman juga mendapatkan full support dari saya. Dan untuk Binance sendiri juga tidak hanya khusus trading teman-teman, banyak fasilitas atau fitur-fitur lainnya di luar daripada trading. Jadi istilahnya satu akun ini kita diibaratkan wajib mempunyai akun Binance itu, karena Binance ini sifatnya dia single akun teman-teman, satu orang satu ID satu, seperti itu. Oke, paham ya teman-teman? Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Silahkan dibagi kepada teman-teman yang lain agar kita mendapatkan satu bahasa, satu informasi yang sama. Oke, demikian dulu. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Selamat belajar dan terima kasih. See you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.